Wah, ini cantik, luar biasa. Bukit Nangkiling, Palangkaraya. Hi guys. Hi guys. Love you. Love you too. Bukit Nangkiling selain menyimpan keindahan dan pesonanya, ada kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya juga sejarah sebagai bagian aset kekayaan yang mestinya dapat kita jaga bersama. Setelah sebelumnya kami menyempatkan mampir di beberapa pura di situs Batu Benama, masih di wilayah yang sama, dari Pura Salipaseban Batu, kami pun akhirnya memutuskan untuk naik menuju puncak Bukit Nangkiling. Kami sempat berbincang ringan sambil menapaki jejak napak tilas sang pahlawan yang melegenda di Kalimantan Tengah, Bapak Cilik Riwut. Di sini aku menyempatkan untuk duduk dan merasakan energi santun yang alam berikan. Tentu saja bukan untuk bersemedi apalagi bertapa, hanya sekadar mencoba mengambil iktibar dan mengosongkan rasa bahwa di sebalik perbedaan pun ada harmoni keindahan yang menyuguhkan kebaikan di dalamnya. Oh ya sahabat, kemarin aku tidak sempat memberitahukan kalau kalian nanti ingin ke sini, kalian bisa minta izin dengan pengelola dan membayar biaya masuk sebesar Rp10.000 per orang. Untuk parkir motor Rp5.000 dan untuk mobil Rp10.000. Sekarang kita menuju lokasi Bukit Nangkiling. Jadi sepanjang perjalanan trek yang dilalui itu jalan tangga yang sudah dicor. Nah, ini tempat peristirahatan pertama yang kita lalui. Berbeda dengan di Batu Benama, selfie kali ini katanya tidak ikut serta dan hanya mengantarkan sampai di bawah. Jadinya hanya aku dan Padli yang melanjutkan perjalanan ke atas puncak. Untuk Sadik Rimba, jangan kalian tanya, seperti biasa orangnya menghilang entah di mana. Padahal kamera dan gimbal ada di tangannya. Walhasil, jadilah seperti ini. Bermodal hanya dengan kamera handphone, aku harus menggunakan dua tangan tanpa gimbal untuk merekam semua ini. Tapi tak apalah, syukur-syukur dokumentasiku kali ini ada faedahnya. Jadi Bukit Nangkiling ini merupakan puncak tertinggi di antara 9 bukit yang masuk wilayah Taman Bukit Nangkiling dengan ketinggian 197 mdpl. Jadi di Palangkaraya itu tidak ada gunung, yang ada hanya bukit, dan puncak tertingginya ialah Bukit Nangkiling yang sedang kita tuju ini. Jatuh dari bawah atau sengaja diletakkan di sini? Ya, Ada hal menarik yang awalnya aku ragu untuk menceritakannya, tapi aku pikir-pikir tak ada salahnya juga untuk diungkapkan. Terlepas sahabat nanti percaya atau tidak, toh tidak masalah juga. Yang terpenting kisah perjalananku ini sudah bisa aku dokumentasikan.
Ceritanya, ketika aku masih berada di Batu Banama, ada orang yang tidak dikenal menyapaku dan memberitahukan jika nanti ke atas sini aku dianjurkan untuk mencari sebuah sumur di dalam batu. Kata beliau, bawalah pulang. Kontan saja aku bertanya untuk apa. Beliau mengatakan air itu untuk awit muda. Wow, awit muda. Mendengar kata awit muda, tentu saja aku tertarik untuk mencarinya. Benar atau tidak, tak ada salahnya juga kan untuk dicoba. Lagian juga kami memang sudah niat untuk naik ke atas puncak. Nah, dari sini itu kelihatan puncak Bukit Cinta di sana. Jadi trek menuju Bukit Tangkiling ini tangganya cuma sampai di sini. Dan sisanya kita akan melewati jalan tanah yang berbatu dan cukup licin. Kita harus berhati-hati, apalagi ini kalau musim hujan, cukup curam. Bawah ada 2 jalur, yang mana mungkin ini. Sambil berjalan, aku berpikir, entah kenapa mendaki di bukit ini ada hal yang berbeda. Tubuhku merespon lain dari biasanya, padahal ketinggiannya cuma 190-an dan hanya bukit kecil. Harusnya ini hal yang biasa bagiku yang sudah sering mendaki gunung di Kalimantan. Tapi semakin ke atas, langkah rasanya terasa sangat berat dengan napas yang tersendat-sendat. Aduh, benar-benar melelahkan. Sembari menunggu Padli dan yang lain, aku memutuskan istirahat saja sebentar. Toh ini juga bukan perlombaan, jadi tidak perlu buru-buru mencapai tujuan. Apa sampai puncak ini? Oh, belum. Banyak bekas warung-warung, tapi mungkin sekarang sudah tutup, jadi udah nggak terurus ini warung. Kita istirahat sebentar. Capek. Kenapa Bapak? Hah? Wadli kayaknya kecapean. Wow, mantap. Wah, ini cantik, luar biasa. Bukit Nangkiling, Palangkaraya. Oh, kita sudah sampai di puncak Nangkiling. Di atas sini katanya ada hal unik. Ayo kita tengok. Ada pura. Oh, begini. Yuk kita naik. Di sana jadi ada tangga di bawah, sedangkan ini pura. Nah, begini penampakan pintu gerbang ya. Jadi sahabat, kita akan mencari sebuah sumur. Sumurnya unik,
ada di dalam batu, cuman nggak tahu ini di mana tempatnya. Seperti labirin begini ya. Kemana kita ini? Tempatnya ada di sini. Ada di sini. Mungkin sini. Ini. Kita sudah sampai di tempat sumber air yang kita maksud tadi. Yang kata orang di sini itu merupakan mata air yang kalau kita bernazar di sini untuk sesuatu yang kita nazarkan itu bisa terkabul katanya, kata orang asli penduduk sini. Dan ini kita udah membawa satu botol untuk kita bawa turun, kita bawa pulang, dan tentunya kita harus minta izin dari orang sini biar tidak nggak kenapa-kenapa nantinya. Itu aja. Akhirnya kita menemukan setelah hampir 1 jam perjalanan. Ini teman kita dari Hulu Sungai Tengah, Kalsel, tepatnya dari Barabai, yang menyinggahi kita di kota cantik Palangkaraya, yang katanya tujuannya untuk ke Bukit Banama di sini. Tuh, kemana itu tuh? Dah anak dah rumah. Haramaung, Batu Goha Haramaung. Haramaung apa artinya? Macan. Macan. Tiger. Keprok, ya benar. Setelah menemukan apa yang dicari, aku dan Padli memutuskan untuk istirahat sebentar di warung. Syukurlah di sini ada warung yang buka, jadi kami bisa bersantai sejenak sembari menunggu Sadik Rimba datang. Tak lama berselang, Sadik Rimba pun datang dengan muka tak bersalahnya. Katanya, tunggu dulu sebentar, aku mau ngeplok dulu. Cielah gayanya. Lagian ngeplok apalagi sudah sore begini. Aduh. Gong tadi di mana? Oh, betul. Gantung. Berbunyi gong di sini ya. Oh. Beda. Iya, beda dari batu yang lain. Oh, jadi dinamai batu gong ini nih. Iya. Sebenarnya setelah istirahat kami dan Padli sudah sepakat untuk turun, tapi Sadik Rimba lagi-lagi berulah. Katanya nanti saja turun, tunjukkan dulu di mana lokasi sumur keramat yang ada di dalam batu itu. Aku penasaran ucapnya. Waduh, ini sih merepotkan kami saja ceritanya. Ini turun ke bawah, nanti di sebelah kanan itu ada tempat sakral. Nah di dalam sana ada sumur, di dalamnya ada sumur. Nah, jadi batu besar di dalamnya ada sumur. Ini sebelah kanan dari sini. Sebelah kanan dari sini. Oke, Makasih bang. Kita lanjut ke tempat yang sakral tadi nih. Kita review dan kita lihat seperti apa yang ada di sana. Kita harus hati-hati nih. Jalan di sini licin juga. Nah, ya banyak terdapat lumut. Mana nih?
Oh, cuttingan. Belum dari Barabai, Pak. Oh iya kah? Apa aja? Sama teman tadi di atas. Oh ya. Oh, masih gambungnya na tenang. Ini mau pulang ya, Pak? Betul. Turunnya lewat tangga. Oh, enggak. Kamu tadi turunnya lewat Jalan bawah sini bisa juga. bisa. Oh, sini bawah. Dan hidup kamu kau. Mungkin toleransi dan penghormatan adalah cara yang baik untuk menenangkan dualitas kita selama ini, seperti meredakan sebuah ego dalam perjalanan dengan kerinduan untuk kembali pulang. Terima kasih semesta, terima kasih situs alam Batu Benama, terima kasih Bukit Tangkiling yang mempesona, dan terima kasih kalian semua.